Halo sobat-sobat MB, selamat datang di channel kami Main Barter. Jadi di sini kami akan bertukar pikiran tentang optimisme dan pesimisme. Jadi sebelum kita bertukar pikiran, kami mau perkenalan diri. Sebelumnya nama saya Reza Kelevi Muhammad Lubis dan ini teman saya. Saya Mardika Agung. Nah, jadi Dik, bagaimana pandanganmu tentang optimisme dan pesimisme? Karena optimisme ini sering dianggap baik dalam kehidupan, tapi pesimisme sering dianggap kurang baik dalam kehidupan. Jadi pandanganmu tentang dua hal tersebut seperti apa? Iya betul. Terkadang kita dalam kehidupan ini ya kan, dalam bermasyarakat, bersosial terutama dan berteman, kita kadang menganggap bahwa sikap optimisme itu sesuatu yang positif, dan ketika membahas tentang pesimis itu sesuatu yang negatif. Jadi sebenarnya pada penerapannya dalam kehidupan itu digunakan dua-duanya. Kenapa? Menurut Daniel Kahneman, manusia itu secara alami cenderung percaya diri. Nah, di sini terlihat gitu loh bahwasannya terlalu percaya diri juga nggak boleh gitu, karena kita tidak melihat kemungkinan apa yang terjadi nantinya. Jadi Berarti kita harus realistis lah ya. iya, jadi dalam penerapannya itu sikap optimis itu membuat kita berani mencoba, sedangkan sikap pesimis itu membuat kita jadi berhati-hati dalam merangkak. Makanya aku juga pernah baca ya dari ahli statistik namanya Hans Rosling. Dia pernah ditanya bahwasanya dia itu bukan orang yang optimis, tapi dia orang yang posibilis. Posibilis. Ya, jadi posibilis itu sama dengan kayak aku bilang tadi, dia realistis. Jadi istilahnya contohnya gini. Kita ambil satu kasus, dia ingin jadi sukses gitu kan. Dia percaya dirinya sukses. Itu optimis ya kan. Iya. Pesimisnya dia takut untuk memulai dan apa yang akan terjadi nanti ketika dia memulai untuk menjadi sukses tersebut. Tapi kalau orang yang posibilis, dia tetap menjalankan untuk dia menjadi sukses, tapi dia juga merencanakan strategi ketika mendapatkan resiko-resiko untuk menuju kesuksesan tersebut. Itulah orang posibilis gitu. Ya, karena dalam penerapannya juga kayak dalam berhubungan sosial, kita cukup optimis untuk saling percaya dan cukup realistis untuk menjaga batasan, kayak pertemanan gitu contohnya. Seperti kita berteman, kita harus percaya sama dia, tapi kita juga harus membatasi di mana yang boleh kita ucapkan atau enggak ke diri dia, atau untuk privasi kita juga gitu loh. Jadi itulah, karena aku juga sama ada satu cerita. Ini ada dua kasus sebenarnya. Salah satu dari jurnal The Wall Street kan. Jurnalnya itu ditulis oleh salah satu profesor Rusia. Namanya itu Igor Panarin. Di situ jurnalnya bilang bahwasanya Amerika itu akan pecah menjadi 6 bagian. California akan menjadi inti Republik California gitu kan. Baru Texas akan menjadi inti Republik Texas gitu. Jadi itu dibuat jurnalnya ketika setelah resesi 2008 nih. 2008 kan resesi itu kan, keuangan kan. Nah, jadi dibuatlah jurnal itu bahwasanya Amerika akan menjadi 6 bagian karena resesi tersebut. Karena kan faktor resesinya dari Amerika itu. Nah, jadi kasus kedua itu dari akademikus Jepang. Waktu Perang Dunia Kedua tahun 1946. Jepang itu kan 1946 dia mengalami resesi dari segala bidang lah, ekonomi, budaya, baru sosial gitu kan. Jadi bahkan mereka tuh mengalami namanya krisis pangan juga, sampai mereka cuma mempunyai 800 kalori per orang per hari itu. Per hari ya. Nah, jadi dibuatlah sama salah satu akademiskus Jepang bahwasanya berbesar hatilah rakyat Jepang katanya gitu, bahwasanya ekonomi kita akan meningkat 15 kali lipat gitu. Kita menjadi negara yang kaya dan maju, bahkan kita memiliki properti mahal yang ada di Amerika Serikat. Nah, jadi kalau kita lihat pesimisme ini sebenarnya terlihat lebih cerdas nih. Kenapa begitu? Ini pandangan aku ya. Terlihat lebih cerdas kenapa? Karena manusia ini cenderung melihat resiko.
Karena dalam psikologi ada namanya negativity bias. Itulah kecenderungan dari manusia. Jadi makanya pesimis itu lebih terlihat lebih cerdas. Karena manusia fokusnya pada hal yang negatif gitu. Tapi jurnal yang ditulis oleh akademikus Jepang itu itu dianggap gila dan disuruh cek kewarasannya gitu. Malah dia yang ini ya. Iya, dianggap nggak waras gitu ya menerbitkan jurnal kayak gitu. Karena kan Jepang posisi lagi krisis, tapi dia meramal seperti itu. Bahkan dia meramalnya memang sebelum perang. Jadi cuman pada kenyataannya dari dua jurnal tersebut, jurnal Panarin itu tidak terjadi sama sekali bahwasanya Amerika pecah menjadi 6 bagian. Jurnal akademikus Jepang itu malah terjadi, tapi setelah perang. Nah, jadi aku di sini belajar kan bahwasanya optimis itu sebenarnya memang baik gitu kan. Tapi yang jawab itu adalah waktu gitu. Pesimisme baik juga gitu. Jadi kita harus menempatkan optimisme dan pesimisme itu di tempat yang berbeda. Kok berarti menurutmu harus dipisah gitu? Iya, dipisah. Tapi kalau menurutku itu justru digunakan dua-duanya kali. Digunakan dua-duanya. Iya, karena titik tengah dari optimis dan pesimis ini itu manajemen resiko. Nah, jadi itu kayak gini. Misalnya kita ingin mencapai suatu bisnis. Kita pasti optimis kalau kita harus optimis kalau bisnis ini bisa berkembang dan maju. Iya, benar. Nah, di situ juga kita harus menerapkan pesimis. Nah, kita harus menerapkan manajemen resikonya yang seperti siapa target pasarnya, bagaimana jika nggak laku, kayak gitu. Jadi titik tengah dari optimisme ini dan pesimisme ini itu manajemen resiko gitu. Jadi harus digunakan sebenarnya menurutku ya dua-duanya. Jadi nggak ada yang hal yang positif atau yang terlalu negatif. Justru yang berbahaya jika itu seseorang terlalu condong ke salah satunya. Karena kalau dia terlalu optimis, dia akan melakukan sesuatu hal itu dengan berani dan tanpa memikirkan resikonya. Itu sama kayak ilusi. Iya. Karena itu cuma harapan dia akan berhasil, tapi dia nggak tahu apa konsekuensinya mungkin. Nggak bisa memanage resiko yang akan terjadi ke depannya kan. Iya, betul. Baru pesimisme juga, kalau orang terlalu condong pesimisme itu nggak bagus juga. Karena membuat dia stagnan ya. Buat dia nggak berani mencoba. Dia nganggap dirinya, oh aku memang udah gagal. Ini gini-gini aja nih hidupku, memang udah hancur gitu. Sedangkan kalau dia optimisme, dia bisa melihat kalau kejadian ini cuma sementara dan dia bisa mencari jalan lain gitu. Tapi mungkin kau mungkin salah mengartikan dari kataku tersebut deh. Kan tadi aku bilang bahwasanya optimis dan pesimis itu dipisah. Kau bilang kau lebih ke menggabungkan keduanya. Kalau kau menggabungkan keduanya, itu sama dengan posibilis kayak aku bilang tadi, realistis. Tapi dipisah ini maksudnya kita tetap harus optimis dengan tujuan kita, tapi kita tetap ada rasa pesimis untuk melihat resiko yang terjadi ketika kita menjalankan tujuan kita. Jadi itu maksud aku terpisahnya. Gitu. Jadi kita optimis menjalankan tujuan, buat perencanaannya seperti apa, tapi juga kita buat perencanaan strategi ketika ada resiko yang datang nantinya. Nah, kadang-kadang kan sebenarnya pesimis ini, orang-orang pesimis terlalu mengekstrapolasi tren yang akan datang gitu. Jadi orang tuh nggak bisa melihat bahwasanya manusia dan pasar itu bisa beradaptasi. Nah, contohnya kita buat sekarang lah ya, AI kan lagi marak nih. AI lagi marak dan mungkin pekerjaan manusia akan digantikan gitu. Orang pesimis menganggap bahwasanya kedepannya terus-terusan bahwasanya AI akan digantikan, manusia akan digantikan AI. Nah, akan gitu. Jadi mereka kayak merasa udahlah cari pekerjaan ringan gitu. Nah, tapi kan kalau kita lihat ya, seperti orang-orang Timothy Ronald juga mengingatkan, kan orang itu sering mengingatkan kan bahwasanya pekerjaan kalian semua akan digantikan AI gitu. Tapi dia juga memberitahu atau memberi himbauan bahwasanya kita juga harus belajar tentang AI gitu. Kita harus belajar skill-skill yang tidak digantikan AI. Nah, di situ kan kita bisa lihat bahwasanya manusia dan pasar itu bisa beradaptasi gitu. Tidak selamanya jalannya lurus saja. Benar. Gitu. Orang pesimis kan menganggap kayak lurus saja udah. Kalau misalnya kita digantikan AI, ya udahlah, seterusnya kita akan gitu. Kalau menurut aku pribadi, AI itu nggak lama. Ini menurut aku ya. Kenapa aku bilang nggak lama? AI itu
memang akan menggantikan manusia untuk saat ini, tapi untuk kedepannya mungkin ya untuk jangka panjang lah ya, untuk kedepannya itu akan tetap manusia yang bekerja. Nah, tapi aku agak kontra juga dengan opinimu itu tadi tentang AI tadi kan. Justru aku lihat kan AI ini sesuatu masa depan yang kita nggak perlu takut untuk digantikan sesuatu pekerjaan atau apapun itu, karena manusia juga pada dasarnya itu butuh yang namanya makanan, dan itu tidak mungkin dibuat oleh AI. Nah, jadi kenapa aku bilang ini sebenarnya gini, ini tinggal bagaimana cara pandang kita ke situ. Kalau bener Kai bilang tadi, kalau misalnya kita nganggap orang pesimis ya, misalnya kita condong ke pesimis, kita nganggap bahwa nanti AI gantikan pekerjaan manusia kan, ya udah dia bakalan males-malesan, dia bakalan nggak belajar skill baru. iya betul, dia nggak belajar skill baru, dia juga mindset dia jadi hancur gitu, kacau. Paling kan dia bisa belajar tentang AI gitu kan. Iya, dia ngira kedepannya ini bakalan sulit gitu. Nah, justru kalau kita bisa berpikir secara optimis ya kan, kita bisa melihat harusnya peluang di mana gitu loh. Benar. Contoh, jika AI itu sepenting itu, berarti kita bisa masuk ke universitas dan belajar tentang itu, tentang software gitu kan, coding banyak gitu loh yang bisa ngasilkan uang. Bahkan sekedar share prompt yang digunakan aja itu bisa dijual di media sosial gitu loh. Bisa Iya, karena di pembuatannya atau penciptaan AI ini itu untuk mempermudah manusia gitu loh, bukan untuk menggantikan manusia gitu loh. Kayak gitu kira-kira. Minum santai kita. Nah, jadi poin yang kau dapat itu gimana tentang optimis dan pesimis ini, guys? Ya, poin yang ku dapat itu setelah ku mendalami tentang optimis dan pesimismenya, memang betul kata Hans Rosling, pokoknya kita harus posibilis itu. Jadi kita realistis lah gitu. Karena kan kita manusia, kita bisa beradaptasi gitu kan. Kok misalnya kayak kasus tadi, banyak pekerjaan manusia digantikan AI, kita bisa belajar skill yang tidak bisa digantikan AI. Misalnya kayak skill negosiasi, komunikasi, marketing. Itu AI kan nggak bisa menggantikan. Marketing gitu. Marketing sebenarnya ya kayak salesman maksudnya. Kayak ya itu bisa, itulah negosiasi tadi kan. Jadi yang poinku dapat ya sebenarnya kita jangan memandang bahwasanya optimis itu selalu hal yang baik itu. Itu lalai namanya. Iya benar, ya itu yang aku maksud juga. Jadi itulah, balik lagi kita harus menempatkan optimis dan pesimis itu di tempat yang berbeda. Jadilah di tengah-tengahnya, itu posibilis, realistis jadinya ya kan. Jadi kita tetap optimis dengan tujuan kita, tapi kita juga membuat planning atau strategi ketika tujuan kita itu, jalan menuju tujuan kita itu ada resiko-resiko yang tidak kita ketahui. Orang pesimisnya sering kali kayak udahlah, nanti aku melakukan ini gini aku gini, misalnya aku mau jadi content creator nih gitu kan. Cuman aku takut diomongi kawan aku gitu. Padahal itu belum terjadi. Ya memang terjadi mungkin, tapi kan sebentar aja itu ya kan. Menurut kau pasti sebentar aja itu. Dikata-kata sebentar aja. Kalau udah besar kau udah hilang itu. Dan itu nggak resiko yang terlalu besar kayak kau bilang tadi. Kita perlu manajemen resiko lah. Resiko ini besar atau enggak gitu. Dengan apa yang kita dapatkan nanti gitu ya kan. Jadi ya banyak hubungannya sebenarnya. Ya kita bisa buat CBA kan. CBA itu kayak cost benefit analysis. Nah, misalnya kau melakukan sesuatu lah menjadi content creator. Cost yang kau dapat itu ya kau akan dikritik orang kan. Awal mula akan dikata-katain. Tapi benefit yang kau dapat ya ketika besar kau bisa dapat endorse. Bisa kaya gitu kan, bisa terkenal, bisa mempengaruhi orang gitu kan, bisa mengedukasi orang lain. Bisa mengedukasi orang lain bagaimana cara menjadi content creator gitu kan, dan mendapatkan penghasilan dari sosial media. Jadi ya kita harus posibilis lah menurut aku, realistis dengan dunia ini seperti apa dan dunia ini bekerja. Jadi kan kita memang beradaptasi orangnya gitu lah. Kalau kau gimana poin yang kau dapatkan dari
optimisme dan pesimisme. Iya, aku ada juga ngambil dari Martin Seligman. Dia ngomong gini, yang menentukan itu bukan kejadian itu, tapi bagaimana kamu menjelaskan kejadian itu ke diri kamu. Jadi kayak dibilangnya itu gini loh, bukan karena kejadian itu kita harus kecewa kalau kejadian itu nggak sesuai dengan keinginan kita, tapi bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Contoh misalnya kita di PHK gitu kan, dalam pekerjaan, ya udah kita harus berpikir yang luas, punya prinsip yang optimis, sikap optimis, jadi kita berani mencoba peluang yang lain gitu loh, entah dia berwirausaha atau mencari kerja yang lain gitu loh. Jadi dia nggak akan stagnan lah, dia nggak akan mengutuk dirinya sendiri, nganggap kalau udah ini udah hancur gini aja gitu loh. Baru juga dari pemahaman tentang optimis dan pesimis ini, aku jadi berani untuk memulai lah. Contoh kayak kita mulai main barter ini, juga betul yang kau bilang. Kadang takut kita diomongin ya kan sama teman-teman kan. Tapi setelah aku pikir-pikir ya kan, kayaknya omongannya itu nggak seberapa dibanding mungkin masa depan yang akan ku dapat gitu loh, entah itu dikenal atau bisa mengedukasi orang lain. Karena bagiku ya, dalam memilih itu kita harus melihat probabilitas namanya, kemungkinan tertinggi. Iya, kemungkinan yang akan terjadi. Jadi contoh kita mau melangkah kan, probabilitas ini mana yang tertinggi gitu. Jadi acuan berpikirku itu kayak gitu. Kalau misalnya ini hal yang condong ke hal yang bagus, hal yang baik, ya udah lakukan gitu loh. Ya. Iya, Bener-bener. kayak gitu sih pola berpikirnya, cara berpikirnya jadinya, formulanya. Jadi kita nggak akan terlalu optimis, kita juga nggak yang pesimis, yang gagal memulai gitu. Karena belajar ini juga jadi kita bisa memulai gitu. Aku berani untuk mencoba amamu gitu loh. Kayak gitu mungkin sih. Iya, berarti kita perlu menganalisis apakah yang kita lakukan ini baik atau buruk. Iya, gitu. Tapi kalau baik, lakukan. Iya. Begitu dapat benefit untuk diri kita. Tapi kalau buruk, ya tinggalkan. Tinggalkan ya, mungkin kayak gitu. Jadi ya mungkin itu aja lah yang dapat kita pahami tentang optimis dan pesimisme. Mungkin teman-teman ada pandangan lain tentang optimis dan pesimisme, silakan berkomentar di kolom komentar channel kita. See you next time. See you next time. Nah.